Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para ketua umum organisasi profesi kesehatan atau yang mewakili dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dari Ikatan Bidan Indonesia, dan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa atau Aset Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari menjelang siang hari ini, eh, bertempat di lobi Hotel Sheraton Gandaria, diselenggarakan jumpa pers terkait dengan rencana aksi nasional dari Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa atau Aset Bangsa terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di di luring maupun di daring ini sudah mendapatkan panduan aksi yang sudah beredar di sosial media. Oh ya, sebelumnya masih dalam suasana Syawal, kami juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Adib dan juga Ketua-Ketua OP Kesehatan untuk menyampaikan eh, pernyataan persnya pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Maisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Ketua OP, Pak Arif, Dr. Paulus, Bu Ade, dari IAI dan juga dari ada 5 ya berarti kita ya, yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Masa Depan Kesehatan Bangsa. Dan ini forum pada hari ini adalah satu forum yang untuk kemudian kita ingin menyampaikan rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti mungkin teman-teman dari OP yang lain juga bisa menambahkan bahwa perlu kami sampaikan, mungkin di sosial media juga sudah didapatkan beberapa rilis, beberapa panduan aksi yang akan kita lakukan dalam satu upaya kita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kaitan dengan stop pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Kenapa ini menjadi sangat penting dan kita harus memberikan satu langkah upaya aksi damai nasional ini, karena semua mekanisme di dalam sebuah proses advokasi sudah kita jalankan dari sejak bulan Desember. Pembentukan undang-undang yang diawali dengan sebuah proses yang tidak sesuai dengan sebuah konsideran undang-undang. Transparansi, kemudian akuntabilitas, partisipasi, yang ini kemudian menjadi satu dasar bagi kami terus mencoba untuk melakukan advokasi dari mulai bulan September sampai kemudian itu akhirnya diputuskan menjadi hak inisiatif DPR di bulan Desember di dalam rapat paripurna DPR, dan kemudian ada proses dari pemerintah dan terkait dengan daftar isian mahal pemerintah. Dan ini kemudian upaya-upaya advokasi yang kita lakukan. Apalagi kemudian sekarang adalah pembahasan terkait dengan panja dari DPR dan juga panja pemerintah yang tidak melibatkan organisasi profesi di dalam panja. Maka ini juga perlu ada langkah-langkah upaya yang juga harus kita lakukan. Dan upaya ekstra parlemen ini yang insya Allah nanti kita akan lakukan pada tanggal 8 Mei 2023, hari Senin, dengan sebuah gerakan aksi damai nasional stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Ini adalah dalam satu upaya kita untuk mengadvokasi bagaimana kepentingan rakyat Indonesia
terkait dengan permasalahan RUU Kesehatan ini menjadi satu dasar kepentingan kita bersama, sehingga kita ingin menyampaikan, membahas terkait dengan permasalahan rakyat. Janganlah kemudian membuat sebuah kebijakan yang terburu-buru, membuat sebuah kebijakan yang tidak melibatkan unsur-unsur dari masyarakat itu sendiri. Unsur profesi ini adalah unsur masyarakat. Pandemi juga memberikan pembelajaran bagi kita bahwa kami di profesi kedokteran, profesi kesehatanlah yang menjadi garda terdepan. Kamilah juga yang kemarin juga dari teman-teman kami di dokter ada 756 yang meninggal, di perawat juga ada yang meninggal, di dokter gigi, di bidan juga banyak yang meninggal. Karena itulah upaya sebagai bagian tanggung jawab profesi dan pengabdian profesi. Sehingga pada saat kemudian bicara terkait dengan sebuah regulasi kesehatan dan kemudian tidak melihat masukan dari kita, tidak melibatkan organisasi profesi, dan bahkan kemudian di dalam isi yang kemudian banyak hal-hal yang juga tidak sesuai dengan kepentingan dari rakyat itu sendiri terkait dengan masalah pelayanan kesehatan, termasuk juga bagaimana upaya-upaya berkaitan dengan pelindungan hukum dan kepastian hukum yang tidak terlindungi bagi kami para tenaga medis, tenaga kesehatan. Maka inilah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kami. Apalagi upaya-upaya presif kepada kami para teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, ya, dengan ada berapa para guru-guru kita yang kemudian dibuat langkah-langkah represif yang tentunya ini perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya, sehingga kami melakukan sebuah aksi ini dalam salah satu upaya memperjuangkan bukan kepentingan profesi, tapi kepentingan rakyat. Karena kami adalah garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan. Dan kami berharap ini benar-benar menjadi sebuah perhatian. Apa yang menjadi tuntutan kami untuk minta ini di stop pembahasannya sebelum, karena apa? Karena kepentingan kita semuanya, mari kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan kesehatan Indonesia dengan lebih mendalam, lebih komprehensif, karena permasalahan kesehatan tidaklah semudah yang kemudian kita seperti membalik tangan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang itu tentunya dari aspek kami di dokteran, di keperawatan, di kebidanan, di apoteker, dan juga di dokter gigi. Ada problem-problem yang memang itu mempunyai karakteristik sendiri. Nah, inilah yang saya kira perlu untuk kemudian kita buat dalam satu bentuk aksi. Dan aksi ini sekali lagi tetap memperhatikan kepentingan pelayanan. Kita tetap minta pada teman-teman kami yang bekerja bertugas di tempat-tempat yang berkaitan dengan unit pelayanan darurat, ICU, ICCU, NICU, PICU, ruang operasi, ruang perawatan pasien, ataupun di daerah bencana tetap melakukan pelayanan. Karena kami memang tidak ingin pelayanan emergensi itu juga terganggu. Tapi kami juga ingin sampaikan bahwa perjuangan ini adalah salah satu bagian perjuangan kami dari kelompok profesi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada beberapa tuntutan nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari OP yang lain. Saya hanya ingin menggarisbawahi kilas balik kenapa kita melakukan aksi ini, dan juga ini menjadi sebuah perhatian. Dan kepada teman-teman media khususnya yang hadir, terima kasih pada teman-teman media yang hadir, bahwa sekali lagi langkah upaya yang kami lakukan ini adalah salah satu bagian kita untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat dalam satu bagian iklim demokrasi di negara kita, karena ada kepentingan rakyat yang harus kita perjuangkan. Itu mungkin pendahuluan dari saya, mungkin nanti dari Mas Arief, Dr. Paulus, atau Bu
dan yang lainnya bisa menambahkan baik itu mengenai tuntutan, terus kemudian tanggal aksi, dan juga nanti hal-hal yang teknis nanti mungkin Mas Arif dan Dr. Paulus dan yang lain bisa menambahkan. Demikian dari saya, mungkin Mas Arif, silakan. Pak Paulus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan sejawat yang saya hormati. Pertama, mungkin pertanyaannya mengapa kita lakukan press conference di sini, ya, di Hotel Sheraton Gandaria. Karena hari ini tepat juga ada pembahasan RUU Kesehatan di hotel ini oleh Panja DPR maupun pemerintah. Jadi kami terus mengingatkan pada mereka bahwa aspirasi kita yang sudah kita sampaikan, advokasi kita yang kita sudah lakukan untuk tetap menjadi perhatian bagi mereka yang saat ini sedang membahas di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta ini. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman media, ini bukan suara dari pengurusnya. Apa yang kami sampaikan ini adalah suara dari teman-teman perawat, tenaga kesehatan, dokter, bidan, apoteker, dokter gigi, seluruh Indonesia, yang disalurkan melalui kami para pengurusnya. Dan bukan hanya di pusat, tetapi juga semua wilayah dan daerah. Jadi oleh karena itu, kami kondusif, kami sampai hari ini kompak untuk memperjuangkan aspirasi kita ini. Yang mana RUU Kesehatan ini mengandung banyak masalah. Yang pertama adalah memperlemah perlindungan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini sudah kami pelajari banyak pasal yang sifatnya sangat mengambang dan punya potensi-potensi yang besar untuk melanggengkan resiko tuntutan kepada kami sebagai penyelenggara pelayanan ini. Yang kedua adalah mendegradasi profesi kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan kita ini. Ya, even itu di area bisnis kesehatan, ya, di bidang kesehatan. Ya, kita pengen seperti misalnya para advokat di bidang penegakan hukum. Mereka punya penguatan. Kita pengen seperti Polri di bidang keamanan ketertiban. Dulu bersatu dengan TNI ABRI, sekarang punya penguatan. Kita juga pengen seperti guru dan dosen. Kita juga pengen seperti insinyur. Ya, itu mereka punya penguatan-penguatan di dalam sebagai landasan dalam profesinya. Dan ini perjuangan ini diperjuangkan oleh organisasi profesi masing-masing yang sekian tahun lamanya. Dan itu merupakan menangkap aspirasi dari teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis. Yang kami sampaikan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis selain memberikan pelayanan, mereka juga adalah bagian dari rakyat yang punya hak. Yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kepentingan dirinya. Oleh karena itu, hari ini saya melihat ada satu upaya-upaya represif dan intimidasi. Bahkan ada tindakan-tindakan tertentu. Ini sebenarnya sudah kelewatan. Dan sepertinya kita tidak dianggap sebagai bagian dari rakyat yang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, saya kira bagi Komnas HAM, Ombudsman, saya mohon ini perhatian. Ya, jadi suara atau aspirasi setiap rakyat Indonesia juga harus sama di mata hukum. Ya, oleh karena itu, press conference ini juga bagian tak terpisahkan dari suara kami. Apapun yang akan kita lakukan, ya, apakah itu aksi, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah, bahkan pada sifatnya tidak memberikan pelayanan, itu akan kami lakukan jikalau tidak mendapatkan perhatian. Yang ketiga adalah RUU Kesehatan ini
punya potensi merusak sistem yang ada. Ya. Karena saya lihat beberapa undang-undang ini caplok sana, caplok sini, caplok sana, caplok sini dalam waktu yang singkat, tidak didesain pada sebuah grand design yang cukup mempertimbangkan banyak kepentingan. Jadi saya kira pasti banyak yang mudaratnya ini. Ya. Yang ketiga adalah ada yang keempat ya, kecenderungan keberpihakan kepada asing. Apakah itu kepentingan investor asing maupun para tenaga-tenaga kesehatan asing. Ya. Yang selanjutnya ini memperlemah peran masyarakat madani dalam berbangsa dan bernegara ini. Karena ada potensi-potensi memecah belah daripada contohnya organisasi profesi. Ya, dan ini cara-cara yang menurut kami tidak bijak ya. Padahal kita ini resmi organisasi yang diakui negara. Gitu. Oleh karena itu, kami terus akan menyuarakan ini dengan berbagai cara, ya, termasuk aksi maupun nanti pada saatnya kita akan coba koordinasikan untuk bagaimana pelayanan kita akan kita coba cuti, cuti atau menghentikan itu, ya, apapun bahasanya. Dan yang terakhir bahwa saya berharap pada seluruh khususnya perawat dan tenaga kesehatan, tenaga medis, tetap kompak berada di bawah naungan organisasi profesi, ya, karena kita sudah hidup bersama dari dulu, ya, bukan hanya anda-anda yang hari ini ada, tetapi dari kakek cucu kita yang lalu yang sudah menjadi dokter, yang sudah menjadi perawat, yang sudah menjadi bidan, apoteker, dokter gigi, ya, organisasi ini kita buat untuk apa? Untuk kita semua, ya. Jadi saya kira itu yang kita ingin sampaikan. Yang terakhir, jika ada teman-teman yang mendapatkan upaya-upaya yang sifatnya intimidasi dari berbagai pihak, kami organisasi profesi 5 ini siap membackup dan kemanapun akan kita usut tuntas. Demikian, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia bersama teman-teman lain yang ada di sini, kita terpanggil untuk melakukan konferensi pers pada pagi hari ini karena keprihatinan yang mendalam dan semakin hari semakin mendalam. Mengapa keprihatinan ini? Pertama, kita melihat bahwa tadi sudah disebutkan undang-undang ini dalam proses penyusunan RUU Kesehatan secara Omnibus Law tidak terlihat transparansi dan juga tidak terjadi apa yang disebut sebagai partisipasi yang bermakna atau meaningful participation, di mana diharapkan dalam partisipasi yang bermakna ada pengajuan aspirasi dan juga aspirasi itu dipertimbangkan, dibahas bersama. Lalu juga bagaimana kemudian aspirasi itu diterima atau ditolak, diberikan penjelasan. Dan sama sekali ini proses yang tidak transparan sejak awal. Memang kami berapa kali diminta untuk menyampaikan aspirasi, tapi tidak ada tindak lanjut. Bagaimana ini aspirasi ini dibahas lebih lanjut, bagaimana kita dalami bersama, kita bahas bersama, dan inilah keprihatinan. Keprihatinan yang pertama adalah bahwa proses ini bukannya membawa perbaikan dalam kesehatan, tapi dikhawatirkan, dan moga-moga ini tidak terjadi, akan membawa kemunduran dalam pelayanan kesehatan yang sekarang ini terjadi. Kalau kita lihat, pelayanan kesehatan, sektor kesehatan merupakan salah satu unsur utama dari kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi berdasarkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan
dengan tidak adanya partisipasi yang bermakna, malah yang kita lihat sebaliknya. Kalau selama ini digembar-gemborkan negara hadir, maka yang terjadi adalah pengurangan peran. Kita lihat misalnya dalam hal anggaran, menurut Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, anggaran kesehatan adalah 5% dari APBN dan APBD di luar gaji. Oleh usul inisiatif DPR dalam RUU akan dinaikkan menjadi 10%. Tapi oleh pemerintah dikatakan akan dihapus. Bagaimana ini? Pemerintah yang tadinya sudah hadir dalam bentuk 5% anggaran menjadi ya tidak jelas sampai sejauh mana kehadirannya. Akan tetapi di lain pihak BPJS yang selama ini sudah berjalan, BPJS Kesehatan yang selama ini sudah berjalan akan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di sini terlihat bahwa ya kalau mau bicara simpel, kelihatannya bahwa negara hadir mau enaknya saja. Nah inilah yang menurut kami perlu menjadi keprihatinan kita bersama. Lalu kemudian juga kalau dikatakan bahwa RUU ini akan mengatasi permasalahan kesehatan. Antara lain permasalahan kurangnya dokter dan juga pelayanan kesehatan yang belum sampai ke pelosok-pelosok. Akan tetapi kalau dilihat di Undang-Undang RUU ini ada pasal-pasal tentang misalnya pengecualian bagi dokter gigi, bagi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri untuk tidak melakukan adaptasi, terutama dalam kaitan dengan kepentingan investasi. Lalu juga kalau kita lihat pendidikan spesialis yang akan dijalankan melalui hospital base, dan ternyata persyaratannya sangat diperingan. Jadi misalnya kalau sekarang ini untuk menjadi teaching hospital atau rumah sakit pendidikan utama harus rumah sakit dengan akreditasi tertinggi, ternyata untuk melakukan pendidikan spesialis tidak perlu rumah sakit dengan akreditasi tertinggi. Nah ini juga dua hal ini, yaitu bahwa pengecualian terhadap adaptasi bagi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri dan juga tenaga kesehatan lainnya lulusan luar negeri. Yang kedua adalah pendidikan dokter dan juga dokter gigi spesialis dengan hospital base yang ternyata syaratnya sangat diperingan, itu bukannya mengatasi masalah kesehatan, justru yang dikhawatirkan akan menghasilkan tenaga kesehatan yang substandar, tenaga kesehatan yang di bawah standar sehingga akan ya memperbesar permasalahan di bidang kesehatan. Jadi inilah keprihatinan kami, dan kami mengharapkan bahwa keprihatinan ini menjadi perhatian serius dari semua pihak, karena ini demi kepentingan kami dalam melayani masyarakat, kepentingan kami para tenaga kesehatan dalam memajukan sektor kesehatan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bu Ade. Belakangnya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami atas nama perwakilan dari Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, saya mewakili Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Emi Nur Jasmi MKes, yang pada saat hari ini kebetulan beliau ada kegiatan yang bersamaan. Yang kami hormati para pimpinan dari Ketua Umum Organisasi Profesi, ada dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan juga Persatuan Perawat Indonesia, dan juga Pengurus Besar Ikatan Apoteker Indonesia.
dan juga yang kami hormati para sejawat dari media, menyikapi apa yang tadi sudah sama-sama disampaikan oleh para pimpinan organisasi profesi. Tentunya kami dari Ikatan Bidan Indonesia lagi-lagi dan selalu kita memiliki sikap yang sama. Kita tidak pernah goyah dengan apa yang selalu dan sampai saat ini dari sejak pertama kali sikap kita tetap sama, yaitu bahwa dengan adanya RUU Kesehatan ini, di mana ketika rancangan dari RUU Kesehatan ini yang kita tahu sangat menciderai demokrasi. Kenapa? Karena pada saat awal adanya rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, kami sendiri tidak mendapatkan draft yang kami tahu ini ada di berbagai media sosial. Kami tidak tahu isinya itu seperti apa, tapi kami dapatkannya semua dari media sosial. Kemudian yang sangat membingungkan adalah pada saat untuk pengesahan dari RUU Kesehatan ini terkesan terburu-buru. Nah, ini yang sangat membuat kami juga kebingungan. Apakah ini sengaja dibuat seperti ini? Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mungkin kami mengungkapkan sedikit di mana kami juga diikut sertakan di dalam kegiatan public hearing dari pemerintah, di mana di situ semua OP memang diminta untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan adanya masukan-masukan dari organisasi profesi, tapi ternyata apa yang ada di dalam rancangan RUU Kesehatan yang saat ini tidak ada satupun masukan-masukan yang kami sampaikan itu diakomodir. Nah, kemudian kenapa kami menolak dari RUU Kesehatan ini? Sebetulnya kami tidak menolak adanya revisi dari Undang-Undang Kesehatan sepanjang itu untuk penguatan dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Tapi kami menolak adalah bahwa di dalam RUU Kesehatan ini, di mana 10 undang-undang yang sudah established, yaitu Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan itu sendiri, ini di sana akan dihapus di dalam RUU Kesehatan ini. Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan utama. Sementara untuk mendapatkan undang-undang tersebut bukan hal yang mudah, kami katakan. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia, perjuangan panjang para pengurus pusat terdahulu, para senior-senior kami, itu bukan hal mudah, effortnya luar biasa, 15 tahun. Undang-undang ini diperjuangkan, dan kami baru saja menikmati undang-undang ini selama 5 tahun, dan mungkin belum seluruhnya terimplementasikan, karena kami baru menata profesi ini, menata undang-undang ini di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, dan mungkin belum seluruhnya tadi saya katakan terimplementasikan, dan kami dengan sangat bangganya kami menyampaikan di internasional bahwa di International Confederation of Midwife kami sampaikan bahwa kami Ikatan Bidan Indonesia sudah memiliki undang-undang kebidanan, tapi sekarang di RUU Kesehatan ini akan dicabut. Nah, atas dasar itulah maka kami sepakat bersama dengan organisasi profesi lainnya yang tadi sudah disampaikan baik dari IDI, PPNI, PDGI, dan juga IAI, kami sepakat menolak dari RUU Kesehatan ini karena apa? Menghapus undang-undang yang sudah established, yang ini tentunya sebagai kepastian hukum bagi penerima layanan yaitu masyarakat. Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan dengan kerendahan hati dan dengan penuh rasa hormat pada seluruh jajaran stakeholder dalam hal ini pemerintah. Kami mohon untuk tidak dicabut undang-undang yang sudah established. Undang-undang kedokteran, keperawatan, dan juga undang-undang kebidanan itu sendiri. Dan ada 10 undang-undang tadi yang memang sudah established ini. Kami mohon kepada seluruh jajaran pemerintah untuk dan juga DPR. Karena tadi ketika kami berjuang untuk undang-undang ini juga atas inisiatif DPR dan pemerintah. Ini disahkan. Dan 15 tahun. Kami juga
kasih khususnya kepada Komisi 9 DPR RI yang dimana mengawal terus untuk lahirnya undang-undang kebidanan ini. Jadi sekali lagi kami mohon kiranya lagi dan lagi kami sudah melakukan berbagai kegiatan advokasi, audiensi tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan organisasi profesi untuk kita sama bersepakat mohon kiranya kepada pemerintah. Dan kemudian tadi sudah disampaikan juga dengan adanya press conference ini dalam rangka aksi nasional. Tentunya kita juga tetap menghimbau kepada seluruh jajaran khususnya kepada bidan di Indonesia untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sebagai garda terdepan, salah satu garda terdepan khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu, kita tetap berkolaborasi dengan semua organisasi profesi dan semua tenaga kesehatan di Indonesia dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya kami sangat kecewa sekali lagi dengan adanya rancangan undang-undang kesehatan ini dan mohon sekali lagi perhatian kepada pemerintah untuk tetap tidak mencabut undang-undang kebidanan, undang-undang kedokteran, dan undang-undang keperawatan, dan undang-undang lainnya yang memang sudah established dan sedang diimplementasikan di seluruh jajaran dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja dari kami, dari Ikatan Bidan Indonesia. Kami mohon kiranya menjadi perhatian dari pemerintah dan juga para stakeholder terkait lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresnawati, Wakil Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum PPIAI, Pak Novendri Rustam, serta Sekjen, Pak Yusuf Indrajaya, yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada tugas lain yang bersamaan waktunya. Sudah disampaikan banyak sekali tadi, baik oleh Ketua Umum PBID, Ketua PDGI, Ketua IBI maupun Ketua PPNI mengenai kekecewaan kita terhadap rancangan undang-undang kesehatan yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR, bahwa proses penyusunan dan pembahasannya kita nilai sebagai proses yang mencederai proses berdemokrasi, terkesan tersembunyi dan tidak transparan, yaitu yang memang dua hal yang ingin kami garis bawahi selain proses berdemokrasi yang tercederai oleh RU ini adalah bahwa RU ini punya potensi memecah belah bangsa dengan diizinkannya salah satunya adalah adanya organisasi profesi yang lebih dari satu. Kita khawatir apabila nanti ada lebih dari satu akan ada proses-proses yang saling bertentangan di dalam organisasi tersebut antar organisasi dan itu punya potensi untuk memecah belah bangsa. Sementara kita sangat dibutuhkan sebagai tenaga kesehatan, sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan hal itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila ada persoalan-persoalan yang terjadi di antara organisasi-organisasi profesi yang kemudian muncul belakangan, sementara kita organisasi profesi yang sudah berpuluh tahun mengabdi dan bersama-sama dengan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tenaga kesehatan, menjadi pembina, pembimbing para apoteker atau para apoteker dan tenaga kesehatan yang lain dalam melaksanakan tugas pelayanannya akan menjadi masalah nantinya. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan dari Apoteker Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dua hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa langkah upaya yang kami lakukan ini tidak terlepas dari sebuah proses advokasi yang juga sudah kami lakukan. Baik advokasi ke pemerintah sendiri maupun advokasi di intraparlemen itu. Sehingga upaya di dalam gerakan aksi yang tadi disampaikan, dua aksi yang akan kita lakukan. Tanggal 8 kita akan melakukan aksi damai nasional yang itu sekali lagi kami dari 5 organisasi profesi ini tetap menjamin akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Itu yang harus ditekankan. Karena kami juga tidak ingin apa yang menjadi perjuangan kita
perjuangan bagi profesi kedokteran dan kesehatan, perjuangan juga untuk rakyat Indonesia. Karena ada beberapa substansi yang di dalam rancangan undang-undang kesehatan yang kita melihat tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia. Ini yang kemudian menjadi satu dasar bagi kami untuk meminta ini di stop pembahasannya dan tidak dilanjutkan di tingkat 2. Kemudian yang kedua, tentunya perlu kami sampaikan juga. Dalam menyampaikan aspirasi ini pun juga seperti yang disampaikan Mas Syarif tadi, bahwa jika ini tidak menjadi sebuah perhatian, karena ini permasalahan yang bukan ditangkap dari sisi kami di tingkat pengurus saja, tapi di seluruh anggota, teman-teman di daerah pun juga sudah menyampaikan kondisi-kondisi yang kemudian menjadi kondisi krusial yang belum menjadi perhatian. Sehingga jika memang aksi damai nasional ini tidak diberikan tanggapan, maka kami akan melakukan satu langkah berikutnya, yaitu adalah berhenti atau cuti pelayanan. Tapi sekali lagi, kami perlu sampaikan juga kepada masyarakat. Dalam hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat tetap akan kita perhatikan. Sekali lagi, akses pelayanan kesehatan, terutamanya berkaitan dengan poin-poin yang ada di kondisi-kondisi emergensi, ICU, pelayanan yang utama tetap kita akan perhatikan. Tapi kami harus melakukan ini sebagai satu langkah upaya advokasi bahwa ada hal yang substansi dan krusial yang saat ini ada di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami bahwa perjuangan kita ini bukan perjuangan dari pengurus, perjuangan organisasi, tapi kami adalah perjuangan untuk rakyat. Bukti historis sudah banyak terjadi bahwa kamilah yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah, menjadi garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan yang tentunya upaya yang harus dikedepankan adalah upaya kolaboratif dan kesetaraan. Ini yang harus kami tekankan dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua pihak. Ya. Profesi dokter dan tenaga kesehatan adalah profesi intelektual akademisi. Kami tetap akan mengedepankan itu. Tapi pada saat kemudian hal itu tidak menjadi perhatian, maka tentunya kami punya kewajiban juga melakukan satu upaya maksimal di dalam memperjuangkan, sekali lagi memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam aspek kesehatan. Itu mungkin yang ingin kami tegaskan dan selanjutnya mungkin kami sampai ke Dr. Maisa kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Adib dan Ketua-Ketua Umum OP Kesehatan. Ini sudah ada banyak yang hadir ternyata di daring dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk mempertanyakan beberapa hal. Kami izin menyampaikan, pertama, mohon disampaikan kembali secara tegas apa latar belakang aksi nasional dan mengapa pilihannya aksi dalam bentuk penyampaian pendapat tanggal 8 Mei dan juga berhenti pelayanan atau tadi istilahnya cuti pelayanan. Mohon disampaikan alasannya. Terima kasih. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan proses advokasi ini bukan proses advokasi yang sekarang saja. Kita berproses dalam advokasi baik itu kepada pemerintah, kepada pihak legislatif juga, artinya komunikasi juga sudah kita lakukan. Masukan juga kita lakukan. Tapi kenapa kemudian kita sekarang melakukan sebuah langkah-langkah ini? Karena ada upaya-upaya untuk percepatan, upaya-upaya untuk kemudian mengesahkan undang-undang ini secara cepat, ya. Dan ini menjadi satu hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian. Jangan membuat sebuah regulasi untuk kepentingan rakyat dengan terburu-buru. Masih ada hal-hal substansi yang itu belum masuk di dalam satu aspek-aspek melibatkan partisipasi daripada organisasi profesi dan juga partisipasi publik yang lain. Mari kita mengkaji lebih dalam permasalahan kesehatan. Tapi kalau kemudian ini ada upaya-upaya seperti itu, maka kami perlu sampaikan ini dengan sebuah langkah aksi sebagai bagian dari upaya tanggung jawab kita supaya penyelesaian, pembuatan,
rancangan undang-undang ini kita minta untuk di stop dulu. Dan itu yang menjadi satu dasar Dr. Maesa untuk kemudian kenapa kami melakukan satu upaya ini. Baik, terima kasih Dr. Adib. Ada tambahan dari topik yang lain? Silakan. Ya, baik. Selain stop, sebenarnya kita juga membaca baik itu dari draft Balek maupun isu-isu yang berkembang pada pembahasan public hearing dengan pemerintah. Itu banyak substansi yang memang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu kami menolak substansi RUU Kesehatan ini. Ya, tentu kalau menolak substansinya harus dibicarakan ulang. Demikian. Ya. Tambahan? Silakan kalau tambahan. Ya, baik, sepertinya sama ya dengan tadi Dr. Adib dan Pak Harib. Karena ini sangat berseberangan sekali isi dari RUU Kesehatan ini, jadi artinya kami menolak karena substansi dari RUU Kesehatan ini tidak sesuai. Dan satu hal lagi, bahwa standarisasi dari profesi itu adanya di organisasi profesi. Mungkin ini juga menjadi perhatian kepada pemerintah bahwa standarisasi dari anggota profesi itu ada di organisasi profesi. Nah, mungkin itu saja sebagai tambahan kami. Jadi kami mohon kiranya pada pemerintah bahwa fungsi dari organisasi ini dalam mengawal kompetensi dari semua anggota profesi adalah merupakan fungsi dari organisasi mengawal kompetensi dari anggota profesi itu sendiri di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya kami juga berharap dan menghimbau kepada seluruh anggota bidan di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita satukan langkah, kita eratkan tangan, dan kita juga berpegangan tangan bukan hanya antar profesi kita, antar sesama bidan, tapi juga dengan organisasi profesi lainnya kita berpegangan erat. Kita terus kompak dalam menjaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan mari sama-sama kita tumbuh kembangkan organisasi profesi kita ini yang kita sudah perjuangkan 72 tahun organisasi Ikatan Bidan Indonesia berdiri. Kita tumbuh kembangkan dan tetap mendapatkan perhatian kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu tambahan dari saya, Ya, Dr. Maesa. Terima kasih. Dr. Paulus, Bu Tresna ada tambahan? Silakan. Ya, ringkas saja. Tadi seperti yang tadi sudah kami sampaikan, ini semua adalah bentuk keprihatinan kami dan akumulasi dari aspirasi kami yang tidak pernah didengarkan. Keprihatinan kami karena apa? Bahwa kalau ini dilanjutkan, permasalahan kesehatan di Indonesia bukannya menjadi bisa diatasi, akan kami khawatirkan akan menjadi lebih parah lagi. Dan inilah keprihatinan kami yang perlu untuk menjadi perhatian semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Bu Trisna. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah langkah yang sebenarnya tidak ingin ya kita ambil. Kita kepinginnya tuh bisa berdiskusi dengan pemerintah, bisa ngobrol katakanlah dengan baik sehingga tidak perlu ada langkah-langkah yang seperti ini. Tetapi karena ternyata langkah advokasi yang sudah kita tempuh berulang kali, IAI juga sudah membentuk waktu itu tim ad hoc untuk menyiapkan draft masukan kepada pemerintah dan ternyata draft yang tebalnya ratusan halaman itu kita buat selama berhari-hari, berminggu-minggu dengan tim yang luar biasa bekerja, ternyata juga sama sekali tidak dicolek sama sekali, sehingga itulah yang membuat kita merasa kok kita tidak didengarkan ya, kok kita tidak diperhatikan ya. Organisasi yang sekali lagi sudah berpuluh tahun bersama-sama dengan pemerintah, membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, tapi ternyata kali ini tidak didengar sama sekali. Itu yang menjadi puncak kekhawatiran kami, kekecewaan kami, keprihatinan kami, sehingga aksi ini dengan terpaksa memang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan muncul terkait satu topik. Ada instruksi dari kementerian dan juga beberapa dinas kesehatan di kabupaten kota yang telah menerbitkan surat yang menginstruksikan agar ASN kesehatan untuk mendukung RUU kesehatan dan tidak ikut aksi nasional. Ini tanggapan dari aliansi bagaimana? Silakan.
Ya, dari pertanyaan muncul ini tanggapan aliansi, kemudian juga mempertanyakan apakah kalau ada ASN yang tetap ikut ada perlindungan hukum atau ada backup dari aliansi, dan juga apakah hal ini akan dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman atau lembaga-lembaga terkait. Iya, ASN memang penyelenggara negara, ya. Tetapi ASN itu di satu sisi adalah sebagai insan individu anggota masyarakat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kepentingan dia sebagai profesi maupun kepentingan sebagai bagian dari ASN. Jadi saya kira sah-sah saja. Semua orang punya pendapat, ya, dengan cara-cara yang santun dan dibenarkan. Itu dijamin oleh negara. Itu hak asasi manusia kok. Ya, jadi yang paling tinggi itu hak asasi manusia. Ya, jangan dikalahkan dengan hak asasi birokrasi. Jadi saya kira teman-teman ASN tidak perlu takut lah. Tidak perlu takut untuk hal itu karena itu sifatnya sementara. Toh yang mengintimidasi juga nggak lama lagi kok ini Ya kan rezim ini akan berganti. Tetapi kepentingan kita ini abadi. Kepentingan profesi dan kepentingan masyarakat. Ingat itu. Kapan kita mau hidup selamanya kah di dunia ini? Kan tidak. Tentu kita harus punya nilai dari sisi hidup. Kalau sekedar hidup kita, kera di hutan itu juga bisa hidup. Kalau sekedar bekerja kita, kerbau di sawah juga bisa kerja. Tapi bagaimana kita hidup dan kerja ini bernilai ya untuk bangsa dan negara, profesi dan masyarakat. Demikian. Terima kasih. Apakah mungkin disinggung lagi, apakah ada laporan nanti tadi dipertanyakan apakah ada laporan ke Komnas HAM, ke Ombudsman terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat-pejabat tersebut? Sejauh ini kalau memang belum ada intimidasi kan tak perlu dilaporkan. Tapi kalau sudah ada dan sifatnya sangat-sangat merugikan sebagai hak individu, tentu ini ke ujung dunia kita lakukan. Jangankan ke Komnas HAM, mungkin ke dunia internasional. Jadi inilah mungkin perkembangan demokratisasi di Indonesia ini yang mungkin hari ini pada titik yang terendah kalau ini yang terjadi. Ya, saya kira itu demikian. Dr. Paulus, ada tanggapan? Oke, jadi ini juga keprihatinan kami bahwa proses demokratisasi menjadi setback, menjadi mundur. Bahwa kalau kita lihat hasil dari reformasi, salah satu hasil utama reformasi adalah kebebasan. Dan kalau kita lihat selanjutnya ternyata semakin hari semakin dikurangi ini kebebasan, semakin dihabisi ini kebebasan. Inilah keprihatinan kami dan kami lihat bahwa apa yang terjadi ini bahwa undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kesehatan ada yang mengatakan ini euforia reformasi, bukan. Ini adalah semangat reformasi 98 di mana sebelum reformasi kita lihat peranan negara, peranan pemerintah yang sedemikian dominan sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai KKN. Nah, dengan reformasi dilakukanlah proses check and balance, proses keseimbangan antara masyarakat, profesi, dan juga pemerintah. Sehingga bisa saling mengawasi, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan yang baik. Tidak ada satu kekuatan yang dominan. Sebagaimana Lord Acton mengatakan, power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, bahwa kekuasaan yang tersentralisasi akan cenderung menghasilkan korupsi kekuasaan, menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan, dan kekuasaan yang absolut akan menimbulkan penyalahgunaan yang absolut pula. Nah, inilah keprihatinan kami. Jadi, terhadap sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh PPNI, kami juga menganggap bahwa inilah merupakan proses kemunduran terhadap praktek demokrasi dan proses kemunduran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, dan memang kita harus berjuang untuk mempertahankan, dan inilah hal yang fundamental. Dan kalau kita lihat tindakan represi itu sudah mulai dijalankan.
ada beberapa yang sudah mengalami, dan memang kami sedang memikirkan untuk langkah-langkah lebih jauh dalam rangka kita mempertahankan proses demokratisasi dan pelaksanaan hak asasi manusia. Terima kasih. Jadi saya kira yang perlu saya tambahkan dari pertanyaan Dr. Maisa tadi, bahwa upaya perlindungan hukum, bantuan hukum, ya, itu dari semua OP sudah kita siapkan. Kami sudah membuat posko pengaduan. Beberapa laporan yang sudah kami dapatkan juga sudah kita akan coba tindak lanjutin. Dan ini menjadi satu bagian tanggung jawab dari kita semuanya, Sekber 5 OP ini atau aliansi ini, untuk kemudian menyampaikan bahwa teman-teman sejawat, dokter gigi, dan tenaga kesehatan jangan ragu. Karena OP tetap akan melindungi kalian dalam satu proses demokrasi yang sekarang kita perjuangkan. Itu mungkin Dr. Maisa. Terima kasih. Tapi dengan adanya surat-surat tersebut, aksi 8 Mei tetap jalan ya? Tetap. Jadi aksi 8 Mei tetap kita akan jalan. Dan saya kira kita sebagai warga negara kita dilindungi oleh undang-undang untuk bisa menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bertempat yang sama dengan preskon ini juga berjalan pembahasan panja. Ya, kita nggak tahu di lantai berapa di atasnya. Sampai hari ini masih berlangsung pembahasan panja oleh RU oleh panja, RU Kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi OP Kesehatan dengan panja RU sampai dengan hari ini? Ya, jadi saya kira proses intraparlemen, ya, lobby pendekatan, selain kita kemarin hanya satu kali forum di hearing dengan panja, ya, tapi kita juga sudah mengkomunikasikan terkait dengan hal ini. Dan kami bersepakat bahwa karena banyaknya substansi dari rancangan undang-undang ini yang belum sesuai, ya, tidak memenuhi norma-norma untuk kepentingan daripada kesehatan dan kepentingan rakyat, maka kami minta untuk kemudian tidak dilanjutkan terlebih dahulu di tingkat 2. Kalaupun sekarang ada pembahasan tingkat 1, maka kami sepakat untuk ini supaya diperhatikan dan untuk tidak dilanjutkan di pembahasan tingkat 2. Baik, saya rasa cukup pertanyaan yang muncul. Ada closing statement dari aliansi, silakan. Ya, terakhir mungkin mohon izin mungkin mewakili semuanya ya, mencoba untuk menyampaikan bahwa sekali lagi proses yang kami lakukan ini adalah bukan untuk kepentingan kami sebagai warga profesi saja, tapi juga kepentingan rakyat. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa kami meminta maaf kepada masyarakat, ya, jika memang itu dianggap mengganggu perjalanan nanti, ya, ada aksi di tanggal 8 Mei, atau mungkin ada sebagian yang libur pelayanan nanti, tapi sekali lagi kami tetap akan memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia tidak akan terganggu. Kami mohon maaf karena ini adalah upaya kami, karena di saat saluran duduk bersama, saluran di saat pembahasan yang krusial terkait dengan masalah rakyat, hajat hidup masyarakat Indonesia tidak ada, maka ini adalah satu upaya kami. Kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia, karena inilah yang menjadi satu tanggung jawab kami. Karena kami didirikan bukan untuk kepentingan profesi, kami semuanya ini, ID, PPNI, IPDGI, IAI, IBI, berdiri untuk kepentingan rakyat. Itu yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, dalam menyikapi kondisi hari ini, saya sampaikan bahwa yuk kita tetap pada istiqomah, kita bersatu tetap. Saya ingatkan, ada presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya, menteri, kepala dinas, ya, kasubdin dan lain-lain. Itu jabatan sementara. Selesai, ini selesai.
Kalau Anda diintimidasi, jangan-jangan di periode berikutnya Anda jadi pahlawan. Jadi saya kira kita harus tetap pada pendirian kita berjuang ya secara moralitas profesi kita yang dilahirkan oleh para pendahulu-pendahulu kita untuk menjadi lebih bermakna dan berarti dalam sistem kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja, saya ingin menambahkan bahwa kami bertekad akan tetap konsisten dengan perjuangan ini, karena ini adalah perjuangan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Terima kasih. Bu Ade ada? Ya, baik, sama dengan organisasi profesi lainnya, artinya Ikatan Bidan Indonesia tetap komitmen dan tetap sepakat untuk berjuang bersama demi kepentingan rakyat Indonesia. Mungkin itu tambahan dari kami. Ya, terima kasih. Ya, sama seperti organisasi profesi yang lain. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Ikatan Apoteker Indonesia akan bersama-sama dengan OP Kesehatan yang lain untuk berjuang, memperjuangkan yang terbaik bagi kesehatan rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum OP Kesehatan, Dr. Adib Kumaydi dari Ikatan Dokter Indonesia, Bang Harif dari PPNI, Dr. Paulus dari PDGI, Bu Ade dari Ikatan Bidan Indonesia, dan Bu Tresna dari Ikatan Apoteker Indonesia. Dengan nama Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa, Aset Bangsa, tentu kami sangat yakin bahwa yang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya terkait kesehatan, tidak hanya 5 organisasi ini. Ada banyak organisasi yang akan bergabung dalam aliansi ini, dan sekali lagi ini hanya untuk kepentingan bangsa, tanpa bermaksud untuk membuat kerugian bagi masyarakat. Dan kami sangat-sangat yakin di dalam panduan yang sudah beredar, pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan emergensi, ruang operasi, bahkan di lokasi bencana itu tetap diprioritaskan oleh aliansi ini tanpa merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dimengerti oleh kita semua, dipahami oleh kita semua, dan tentu informasi ini tidak hanya disampaikan saat ini saja, menjelang aksi, informasi-informasi yang lebih prinsip dan fundamental akan disosialisasikan kepada seluruh komponen organisasi dan juga masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu.